Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Septia Rizky Arfia dengan NIM belakang 342. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan sistem informasi pada suatu perusahaan. Perusahaan yang saya ambil yaitu Zoom Video Communication. Pertama, itu ada isu etika. Isu etika dalam penerapan sistem informasi dan pengguna internet di perusahaan yaitu dalam hal pemasaran. Pemasaran biasanya mencari pelanggan dari media sosial sehingga dalam kondisi apapun perusahaan dianggap menyerang atau melanggar kebebasan pribadi seseorang. Peraturan-peraturan apa yang berbicara mengenai intervensi kehidupan orang lain melalui pengawasan secara diam-diam, melalui penelitian pasar atau melalui media apapun. Apakah kita perlu memberitahu orang-orang bersangkutan jika ingin mengambil data-data informasi darinya? Berikan kami mengumumkan kepada orang-orang bahwa kami mengumpulkan informasi yang dikumpulkan untuk tujuan meninjau karyawan. Yang kedua, ada isu sosial. Perusahaan memang sudah mempunyai departemen CSR-nya masing-masing untuk peran perusahaan dalam sosial masyarakat. Akan tetapi, dengan hadirnya sistem informasi, CSR harus lebih luar biasa berkarya. Dan yang kedua ada penerapan telekomunikasi dan networking. Perusahaan yang saya ambil adalah Zoom Video Communication. Pada Zoom Video Communication penerapannya yaitu menyediakan platform untuk rapat virtual, webinar, konferensi, video yang digunakan untuk berbagai perusahaan, dan instansi pendidikan. Yaitu dengan menggunakan jaringan server global untuk memastikan kualitas video dan audio yang tinggi serta literasi rendah. Kemudian, perusahaan-perusahaan ini menunjukkan bagaimana telekomunikasi dan networking dapat diterapkan untuk mendukung operasi, meningkatkan efisien, dan menyediakan layanan inovasi bagi pelanggan di seluruh dunia. Yang ketiga, perusahaan Zoom Video Communication memiliki keamanan, yaitu yang pertama, manajemen identitas dan akses. Kontrol admin untuk kebijakan keamanan dan akses penggunaan. Yang kedua ada keamanan data, ekspresi data dalam transit dan saat diam, kebijakan privasi yang ketat. Kemudian yang ketiga ada pengujian dan audit keamanan. Di situ ada penelitian tracing oleh pihak ketiga dan juga ada bug bounty program untuk laporan kerentanan. Terus yang keempat ada edukasi dan kesadaran pengguna. Di situ ada pelatihan keamanan dan dokumentasi panduan. Nah, dari strategi-strategi ini memastikan program Zoom tetap aman dan andal untuk komunikasi di kolaborasi online. Kemudian selanjutnya ada penerapan sumber daya komputasi dan komunikasi. Itu diterapkan pada Zoom Video. Yang pertama untuk menggunakan AWS untuk menyimpan dan komputasi yang fleksibel dan scalable. Yang kedua ada memastikan distribusi konten video dan audio yang cepat dan efisien. Kemudian yang ketiga menyesuaikan kualitas video secara dinamis dan menggunakan codec efisien. Yang keempat ada menggunakan end-to-end dan TLS untuk melindungi data. Yang kelima ada mendistribusi beban kerja secara merata di antara server untuk kinerja operasional. Kemudian ada visi dan perencanaan dari Zoom Video. Visi dari Zoom Video yaitu bertujuan untuk menjadi platform komunikasi video terkemuka di dunia. Memungkinkan kondisi tanpa batas yang membuat orang merasa lebih dekat dimanapun mereka berada. Visi ini menentukan inovasi, keamanan, kemudahan penggunaan sebagai pilar utama untuk mencapai pengalaman pengguna yang optimal. Kemudian ada perencanaan informasi pada Zoom Video tersebut, yaitu pengembangan produk dan informasi, menggabungkan fitur baru dan meningkatkan yang ada, mengadopsi teknologi baru seperti AI dan machine learning, kemudian kemampuan dalam privasi menyediakan ekspresi end-to-end untuk semua rapat, mematuhi regulasi privasi data internasional oleh GDPR dan HIPAA. Kemudian ada kesuksesan dan kegagalan dalam Zoom Video Communication tersebut.
Zoom tersebut memiliki kesuksesan penerapan sistem informasi pada Zoom Video Communication, yaitu dapat pertumbuhan penggunaan yang pesat. Zoom berhasil menarik jutaan pengguna baru, terutama selama pandemi COVID-19, dan menawarkan solusi konversi video yang mudah digunakan dan andal. Kemudian ada kekurangan, yaitu persaingan ketat. Zoom menghadapi persaingan di perusahaan besar seperti Microsoft Teams, Google Meet, dan Casio Webex yang termasuk meningkatkan layanan mereka untuk menarik pengguna.